Pemanasan global adalah salah satu isu lingkungan paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil, menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Yaudah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Harus Simak. Meskipun ada bukti ilmiah yang kuat, tetapi tetap ada teori-teori konspirasi yang berkembang di sekitar masalah ini, yang menyatakan bahwa pemanasan global adalah tipuan atau skenario yang direkayasa oleh kelompok tertentu untuk keuntungan politik dan ekonomi. Kali ini kita akan membahas asal-usul dan argumen yang mendasari teori konspirasi pemanasan global, membandingkannya dengan pandangan ilmiah arus utama, serta membahas dampaknya terhadap upaya global dalam menangani perubahan iklim. Asal-usul teori konspirasi pemanasan global. Teori konspirasi tentang pemanasan global mulai muncul sejak akhir abad ke-20, ketika perubahan iklim mulai mendapatkan perhatian internasional. Sebagian besar teori ini bermula dari pihak-pihak yang skeptis terhadap sains iklim, atau yang memiliki kepentingan finansial dalam industri yang terdampak oleh regulasi iklim, seperti industri bahan bakar fosil. Beberapa pihak, termasuk beberapa politisi dan pemimpin industri, mulai mempertanyakan validitas dari pemanasan global yang disebabkan oleh manusia. Mereka menyebut perubahan iklim sebagai fenomena alam yang wajar, atau bahkan menuduh bahwa data ilmiah telah dimanipulasi untuk menciptakan ketakutan global yang tidak berdasar. Teori-teori ini semakin berkembang dengan munculnya internet, yang mempermudah penyebaran klaim tanpa dasar dan misinformasi tentang isu lingkungan. Klaim utama teori konspirasi pemanasan global. Berikut adalah beberapa klaim utama yang sering diajukan oleh para pendukung teori konspirasi pemanasan global. Pemanasan global adalah tipuan yang diciptakan untuk keuntungan politik. Salah satu klaim utama dalam teori konspirasi ini adalah bahwa pemanasan global merupakan tipuan yang direkayasa untuk mencapai tujuan politik tertentu. Teori ini seringkali menyatakan bahwa lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau para elit global mempromosikan narasi pemanasan global untuk memperkenalkan peraturan dan pajak baru yang memperkuat kontrol pemerintah atas warga negara. Beberapa pendukung teori ini juga mengklaim bahwa negara-negara maju menggunakan isu pemanasan global sebagai alat untuk menekan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dengan cara memberlakukan aturan-aturan lingkungan yang ketat yang menghambat kemajuan industri mereka. Ilmuwan yang mendukung pemanasan global dibayar untuk berbohong. Teori konspirasi lainnya mengklaim bahwa ilmuwan yang mendukung teori pemanasan global yang disebabkan oleh manusia dibayar oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah tertentu untuk memalsukan data atau mempromosikan teori ini. Menurut klaim ini, penelitian yang mendukung pemanasan global dilakukan bukan untuk kepentingan ilmiah, tetapi untuk mendukung agenda politik atau komersial. Pendukung teori ini sering menyebut kasus-kasus di mana terdapat ketidaksepakatan atau kesalahan dalam data iklim sebagai bukti bahwa para ilmuwan sedang berkonspirasi untuk menipu publik. Perubahan iklim adalah siklus alami. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa pemanasan global yang kita alami saat ini hanyalah bagian dari siklus alamiah yang telah terjadi berkali-kali sepanjang sejarah bumi. Menurut klaim ini, perubahan suhu di bumi adalah hal yang wajar dan tidak ada hubungannya dengan aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil atau deforestasi. Pendukung klaim ini sering merujuk pada periode hangat di masa lalu, seperti medieval warm period atau periode hangat abad pertengahan, sebagai bukti bahwa perubahan iklim bisa terjadi tanpa campur tangan manusia. Pemanasan global adalah cara untuk mengontrol energi dan ekonomi. Beberapa teori konspirasi lebih jauh lagi dengan menyatakan bahwa seluruh narasi pemanasan global dibuat untuk mengontrol sumber energi global. Dalam teori ini, isu perubahan iklim digunakan sebagai alasan untuk mengalihkan dunia dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan yang diduga dikendalikan oleh elit global. Pendukung teori ini berpendapat bahwa pengalihan tersebut dirancang untuk menguntungkan industri energi terbarukan dan membatasi kekuasaan negara-negara yang kaya akan sumber daya bahan bakar fosil. Pandangan ilmiah tentang pemanasan global. Di sisi lain,
Komunitas ilmiah hampir bulat dalam kesepakatan bahwa pemanasan global adalah nyata dan disebabkan oleh aktivitas manusia. Organisasi ilmiah besar di seluruh dunia, termasuk Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC dan NASA, telah menerbitkan sejumlah laporan yang menunjukkan adanya bukti kuat bahwa pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang pada gilirannya meningkatkan suhu rata-rata bumi. Beberapa poin kunci yang didukung oleh bukti ilmiah meliputi peningkatan suhu global. Data menunjukkan bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat sekitar 1 derajat Celcius sejak akhir abad ke-19. Sebagian besar karena peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, mencairnya es, dan kenaikan permukaan laut. Es di kutub utara dan gletser di seluruh dunia telah mencair pada tingkat yang semakin cepat, yang berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut. Perubahan pola cuaca. Perubahan iklim telah mempengaruhi pola cuaca, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, banjir, dan kekeringan. Ilmuwan juga berpendapat bahwa meskipun ada variasi alami dalam iklim bumi sepanjang sejarah, perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat berbeda karena kecepatan dan skalanya yang dipicu oleh aktivitas manusia. Dampak teori konspirasi terhadap tindakan iklim. Teori konspirasi tentang pemanasan global telah memiliki dampak nyata terhadap kebijakan iklim dan opini publik. Di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat, pandangan skeptis terhadap perubahan iklim telah menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Politisi yang menolak ilmu pengetahuan tentang iklim atau mendukung teori konspirasi pemanasan global telah menggunakan argumen ini untuk memblokir atau menunda kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Hal ini dapat memperlambat upaya global dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon. Di sisi lain, penyebaran teori konspirasi juga mempengaruhi opini publik. Beberapa orang yang terpapar klaim konspirasi ini menjadi lebih skeptis terhadap ilmu pengetahuan, yang membuat mereka enggan mendukung inisiatif perubahan iklim. Upaya melawan misinformasi iklim. Untuk melawan misinformasi terkait pemanasan global, banyak organisasi lingkungan dan ilmuwan melakukan kampanye edukasi publik. Mereka berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang bukti ilmiah yang ada dan pentingnya bertindak cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Teknologi digital juga memainkan peran besar dalam penyebaran informasi. Namun, platform online sering digunakan untuk menyebarkan teori konspirasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memeriksa fakta dan menggunakan sumber yang dapat dipercaya ketika mencari informasi tentang perubahan iklim. Kesimpulan, konspirasi pemanasan global terus menjadi isu kontroversial, meskipun ada bukti ilmiah yang kuat yang menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah masalah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Teori konspirasi ini sering dipromosikan oleh mereka yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi, dan sayangnya dapat memperlambat upaya global dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat harus tetap waspada terhadap misinformasi dan konspirasi, serta mendukung tindakan yang berbasis pada sains untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Jadi, gimana menurut pendapat kalian? Apakah pemanasan global adalah tipuan yang diciptakan untuk keuntungan politik? Jangan lupa cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih.